Halo teman-teman sains, selamat siang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, mulut. Mulut meliputi gigi, lidah, dan ludah. A. Gigi. Secara umum, gigi berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan menjadi kecil-kecil sehingga mudah ditelan. Bagian-bagian gigi meliputi mahkota gigi, tulang gigi, dan rongga gigi. Proses penghalusan makanan oleh gigi disebut pencernaan mekanis. B. Lidah. Fungsi lidah sebagai berikut. A. Membantu menelan dan menempatkan makanan. B. Sebagai indera pengecap. C. Lidah berguna untuk membantu mengatur letak makanan di dalam mulut, mendorong makanan masuk ke kerongkongan. D. Untuk mengecap atau merasakan makanan. C. Ludah atau saliva. Ludah yang dihasilkan dialirkan melalui saluran ludah yang bermuara ke dalam rongga mulut. Ludah mengandung air, lendir, garam, dan petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah amilo menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Yang kedua, kerongkongan. Dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Panjang kerongkongan lebih kurang 20 cm. Kerongkongan dapat melakukan gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gerak demikian disebut dengan gerak peristaltik. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan suatu kantong yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Lambung dapat menjadi 3 bagian daerah, yaitu daerah kardia, fundus, dan pilorus. Kardia adalah bagian atas daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan. Fundus adalah bagian tengah berbentuk bulat. Pilorus adalah bagian bawah daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari. Otot lingkar kardia terletak di bagian atas dan berbatasan dengan bagian bawah kerongkongan. Fungsinya adalah untuk mencegah makanan dari lambung agar tidak kembali ke kerongkongan dan mulut. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi. Dinding lambung berkontraksi menyebabkan gerak peristaltik. Di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung serta enzim-enzim lainnya. Asam lambung berfungsi sebagai pembunuh mikroorganisme dan menggantikan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin merupakan enzim yang dapat mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Yang keempat, usus halus. Terdiri dari 3 bagian, yaitu
usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. A. Usus 12 jari. Mencerna makanan dengan bantuan getah lambung dan getah empedu. Pankreas meliputi enzim amilase di mana zat tepung akan diubah menjadi zat gula. Yang kedua, enzim tritsin di mana pepton akan berubah menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase di mana lemak akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Usus kosong. Usus kosong berperan dalam mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. C. Usus penyerapan. Terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dapat bakteri Escherichia coli atau E. coli untuk proses pembusukan makanan. Yang keenam, rektum dan anus. Bagian akhir usus besar disebut poros usus atau rektum. Panjang rektum lebih kurang 15 cm. Rektum bermuara pada anus. Pada saat sampai di rektum, semua zat yang berguna telah diserap ke dalam darah. Sisanya berupa makanan yang tidak dapat dicerna, bakteri, dan sel-sel mati dari seluruh pencernaan makanan. Campuran bahan-bahan tersebut dinamakan feses. Sekian, terima kasih.